Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja nggih. Ya, bertemu lagi dengan suaranya Bu April, belum bisa tatap muka, tidak apa-apa ya nak, ya tetap semangat. Nah, hari ini kita belajar masih tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Materi, indera pendengar dan gerak dasar tari daerah. Nah, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, Bu April harap anak-anak mampu menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi panca indera dan mampu mengidentifikasi gerak dasar tari daerah dan mempraktekkannya. Nah, oh iya anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Oke? Iya, pinter. Nah, anak-anak hari ini bangun jam berapa ya? Harusnya sih ya bangun pagi ya nak. Bangun pagi itu sehat nak, bagus. Nah, apalagi yang muslim harus sholat subuh. Tapi Bu April percaya anak-anak kelas 4C pasti bangunnya pagi-pagi ya. Nah, kalau gitu tadi pagi dengar suara ayam berkokok nggak nak? Kayak kukuruyuk gitu nak. Dengar nggak? Nah, itu nak. Kok bisa dengar ya? Kenapa ya? Karena Tuhan menganugerahi kita indera pendengar, yaitu telinga. Jadi bisa mendengar suara-suara dan bunyi-bunyi. Mendengar ayam berkokok salah satunya. Nah, gitu ya nak. Iya. Nih, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ada musik-musik daerah, tarian daerah juga menggunakan lagu-lagu daerah kan nak. Nah itu maksudnya, jadi bisa mendengarkan musik-musik karya seni. Nah ini nak, ini bagian-bagian dari telinga. Telingamu itu tau nak, telingamu dalamnya itu seperti ini. Ini bagian-bagian telingamu. Nah itu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Diperhatikan backgroundnya nak, itu sudah diberi background dengan warna yang berbeda, sudah ada batasnya. Jadi terlihat telinga bagian luar itu backgroundnya yang hampir mirip segitiga itu loh, agak putih warnanya. Nah terus ada telinga bagian tengah, terus ada garis pembatas tipis-tipis juga itu. Sebelah kanannya telinga bagian dalam. Nah telinga bagian luar ada daun telinga, liang telinga. Telinga tengah itu tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga, sedangkan telinga bagian dalam itu saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustasius. Nah, ini ada fungsi-fungsinya anak-anak. Nanti fungsinya dibaca sendiri nggih, dipelajari ya nak. Ya, pinter. Nah, terus nak, kok tadi bisa dengar suara ayam berkokok itu loh? Itu bagaimana ya? Kok suara-suara bisa nyampe ke telinga? Kok bisa kedengaran? Itu gimana nak? Nah, begini nak, proses mendengar bunyi. Perhatikan ya, proses mendengar bunyi. Prosesnya tentu saja dari telinga bagian luar, kemudian masuk ke telinga bagian tengah, dan masuk lebih dalam lagi ke telinga bagian dalam. Berikut prosesnya. Pertama, getaran dari sumber bunyi. Nah, ada bunyi dari getaran itu tadi. Kemarin sudah ya, bunyi berasal dari getaran ya. Nah, gelombang bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Nah, gelombang bunyinya ditangkap oleh daun telinga. Masih bagian luar ya nak. Kemudian merambat di liang telinga. Bunyinya tadi, gelombang bunyinya. Tuh, masih di bagian luar. Setelah ditangkap daun telinga, merambat di liang telinga. Masuk lagi ke bagian tengah. Bunyi menggetarkan gendang telinga, menuju ke gendang telinga, terus digetarkan nak. Nah, lebih dalam lagi, masuk getaran gendang telinga, menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, kemudian masuk ke dalam, ke telinga bagian dalam, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, setelah ke koklea, dikirimlah ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran
mengirimkan rangsang bunyi ke otak, otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Begitu prosesnya anak-anak. Jadi ditangkap daun telinga, merambat di liang telinga, menggetarkan gendang telinga, kemudian getarannya tadi menggetarkan tulang-tulang pendengaran, lalu ditangkap koklea, terus dikirim ke saraf. Setelah itu saraf mengirimnya ke otak. Nah, otak yang menerjemahkan bunyi yang didengar. Oh, itu suara ayam berkokok kukuruyuk. Nah, begitu nak. Begitu ya. Ya. Nah, ini nak, nanti kalau misalnya tadi penjelasan Bu April masih belum paham, bisa diperhatikan gambarnya ini ya nak ya. Nanti mungkin itu nak bisa lihat lewat PDF-nya ya. Ini tulisannya jadi berantakan seperti ini. Harusnya kalau lewat PDF nanti mungkin bisa bagus ya nak. Tulisannya jadi bingung ya nak ya. Nanti coba dilihat bagian PDF-nya nggih. Ya, ini tadi proses mendengar bunyi yang dibacakan Bu April tadi. Yang dijelaskan Bu April tadi. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Untuk itu nak, telinga perlu dijaga. Kalau sudah tidak sehat nanti kita jadi tidak bisa mendengar lagi bagaimana? Nah, atau mungkin yang punya kakek, yang punya nenek. Apakah kakek neneknya itu nak sudah mulai tidak bisa mendengar gitu? Kadang-kadang kita ngomong kakek neneknya sudah nggak dengar lagi nak. Kita ngomongnya harus keras gitu kan. Nah, itu karena faktor usia juga. Jadi pendengarannya itu mulai menurun. Masih dengar tapi biasanya kadang kurang keras gitu kalau ngomong sama kakek neneknya ya. Nah, tapi semoga anak-anakku yang masih memiliki kakek neneknya sehat-sehat semua. Amin. Gitu ya nak. Ya. Nah, ini nak harus dijaga. Supaya apa? Supaya pendengaran kita tetap bagus. Nah, tidak perlu orang ngomong sama kita sampai teriak-teriak karena kita nggak dengarkan, nggak perlu. Nah, kalau pendengarannya kita bagus, suara pelan kita juga masih bisa mendengar. Minimal 20 Hz tadi, nak. Nah, maksimal 20.000. Untuk itu, anak-anakku yang mungkin suka mendengarkan musik juga jangan terlalu keras. Karena kalau terlalu keras nanti juga bisa merusak gendang telinga, nak. Nanti bisa, karena terlalu keras kan telinga kita tidak kuat menerimanya. Nah, jadi juga jangan keras-keras ya kalau mendengarkan musik. Nah, ini cara memelihara kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Nah, sapu tangannya dikasih air hangat untuk diusap-usapkan bagian luar. Tuh, yang kedua, jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jadi sebenarnya memang telinga itu nggak boleh dikorek nak. Yang boleh dibersihkan bagian luarnya saja. Karena nanti kotoran dalam telinga itu kalau memang sudah banyak akan keluar sendiri. Jadi cukup dibersihkan dari luar. Nah, kalau memang merasa kesulitan, bisa ke dokter IHT gitu. Kemudian, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, begitu ya anak-anak. Tadi Bu April bilang, kalau bisa jangan mendengar suara-suara yang keras, jangan mendengarkan musik keras-keras, nak. Nah, penugasan yang pertama, anak-anakku, ada beberapa dari anak-anak yang masih bingung ya. Begini nak, setiap satu pembelajaran itu Bu April selalu menyertakan 2 mata pelajaran. Kalau 2 mata pelajaran artinya juga 2 tugas. Nanti diteliti ya, hari ini juga 2 tugas lagi. Nah, ini tugas yang pertama nak. Dikerjakan nak. Dikerjakan di buku tulis tematik. Nah, ini jawabannya sudah ada semua nak. Nanti dilihat lagi video di depannya. Nanti Bu April sertakan PDF-nya saja. PDF-nya juga. Ya.
Nah, materi kedua, gerak dasar tari daerah. Kemarin sudah ya, anak-anak sudah mempraktekkan 2 gerak dasar tari daerah. Ada yang lebih dari 2? Nggak apa-apa, boleh juga, bagus. Bu April tetap terima. Nah, yang 2 saja ya nggak apa-apa juga. Memang Bu April mintanya hanya 2. 2 boleh, banyak boleh. Nah, begitu. Kemarin semuanya videonya Bu April terima, sudah diterima semuanya. Yang belum mengirim video, segera dikirim videonya ya nak. Ya, tugasnya dikerjakan supaya tidak menumpuk. Kalau menumpuk nanti malah susah, malah makin males. Gitu nak. Ini kemarin sudah berlatih gerakan dasar. Kemarin itu semua gerakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu gerakan dasar. Sekarang nak, ini formasi, ada formasinya. Harusnya berkelompok ya nak ya, karena ada formasinya. Nanti ada materi pelajaran pola lantai nak. Nah, ini pakai pola lantai. Nih, formasi A, lurus ke depan semuanya, menghadap depan. Nah, ini formasi B. Itu seperti segitiga ya nak ya. Nah, formasi C berbentuk lingkaran. Formasi D zigzag. Ini zigzag nak, formasi D. Nah, itu tadi anak-anak. Hari ini Bu April hanya menunjukkan formasinya saja. Formasi tari bungung jempa masih sama. Ini tugas anak-anak minggu ini. Anak-anak kemarin kan sudah mencoba 2 gerakan. Nah, yang lebih dari 2 ya sudah, enggak apa-apa. Minggu ini praktek lagi nak, dari awal sampai akhir, lengkap dan diiringi dengan iringan musik. Misalnya video pakai HP mama, nanti musiknya disetel pakai HP papahnya kan bisa toh nak. Nah, atau yang satu pakai HP, yang satu pakai laptop kan bisa toh. Nanti cari musiknya di YouTube apa bagaimana gitu ya nak ya, apa bagaimana lah, terserah anak-anak. Boleh pokoknya. Nah, praktek lagi dari awal sampai akhir lengkap dengan iringan musik. Terus kali ini nak pakai pakaiannya ya nak. Kreasi pakaian sendiri, misalnya pakainya batik. Terus tadi kan kostumnya kan ada rompi-rompinya ya nak, bungung jumpa. Rompinya bisa bikin dari kertas boleh. Kemudian ada seperti mahkota apa seperti topi adat tadi loh nak yang di kepala. Nah, itu juga buat dari kertas saja juga boleh nak. Ya. Yang penting kayak ada aksesorisnya gitu loh nak, kayak pakai kostum. Tapi tidak perlu berlebihan, sederhana saja seadanya. Ya nak ya. Seadanya tapi ya tetap yang bagus. Misalnya dari kertas ya ojo sing meletot-meletot, tetap bikinnya yang bagus, yang lurus gitu ya nak. Maksud Bu April begitu. Sederhana seadanya tapi bukan berarti asal-asalan. Nah, tetap yang rapi. Begitu ya nak ya. Pakaiannya apa yang bagus begitu. Untuk anak-anak perempuan kalau bisa juga pakai celana atau rok yang agak panjang ya nak ya. Kemarin Bu April lupa mengingatkan. Nah, pakai celana atau rok yang agak panjang, paling tidak ya sampai lutut begitu, menutupi ya nak ya. Begitu. Sopan, rapi. Bebas, rapi, sopan begitu. Nah, nanti kan sekolah kita kan ada virtual karnaval ya nak ya. Nah, nanti video yang bagus, video anak-anak yang bagus nanti ditampilkan dalam virtual karnavalnya SD 4 nanti masuk ke dalam video. Dan ini waktunya seminggu anak-anak, waktunya paling lambat tanggal 10 Agustus. Jadi anak-anak bisa mempersiapkannya, bisa hafalan dulu, terus bisa membuat mahkota-mahkotanya atau rompi-rompinya dulu. Begitu ya anak ya, sekreatifnya anak-anak saja. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi Bu April. Kata-kata hari ini dari John W. Gardner. Hidup adalah seni menggambar tanpa satupun penghapus. Artinya nak, hidup ini itu seperti gambar. Maka kita warnai dengan warna-warna yang cerah, yang ceria, yang bagus. Kita warnai dengan hal-hal, tindakan-tindakan yang baik seperti
rajin belajar, semangat belajar, tidak lupa beribadah, membantu orang tua, membantu sesama, gitu ya nak. Bukan digunakan untuk berkelahi dengan teman, nah tidak boleh. Atau setiap hari hanya main game, tidak mau belajar, nah jangan ya nak. Diwarnai dengan warna-warna yang bagus, dengan hal yang baik-baik. Karena apa? Kan tidak ada penghapus nak, tanpa satupun penghapus. Nek salah ora iso dibusek. Nah, nak, jadi tidak bisa dihapus, bisanya apa? Ditambah, diperbaiki. Nah, yang akan datang lebih baik lagi, karena yang sudah terjadi nggak bisa dihapus lagi. Lah nak wis kadung berbuat jelek ya wis. Lah nak wis kadung dolanan game terus sedino ora nggarap tugas ya wis, waktune wis berlalu, wis bar. Nah, kan nggak bisa diulang, nggak bisa dihapus. Begitu nak. Gunakan, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang baik. Kalau kalian anak-anak ya, utamanya tugasnya tadi, belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua, beribadah itu juga sangat penting, begitu ya nak? Ya, oke. Sekian dari Bu April. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.